Oke, batang pisang ini kita jadikan sebagai pakan fermentasi untuk pakan babi. Oke, kita potong dulu. Oke, di tahap ini kita bersihkan batang pisang, bersihkan bagiannya yang kering ya, yang kasar. Kita gunakan yang bagian yang masih bagus ya. Oke, selanjutnya kita cincang kurang lebih 3-5 cm ya. Kita cincang sampai kecil. Tujuannya untuk mempermudah proses fermentasi dan mempercepat fermentasi juga, serta lebih mudah dikonsumsi atau dimakan oleh ternak babi. Oke, setelah kita cincang seperti ini ya, ini agak kebesaran ya, jadi kita potong tambah kecil lagi. Ini kurang lebih 30 kiloan, 30 kilo ya, mungkin 40 juga ya. Oke, sini kita tambahkan kurang lebih 2 kilo daun merungga atau daun kelor ya. Kita tambahkan agar menambah nutrisi pada batang pisang ini ya. Karena dari
Daun kelor sendiri memiliki nutrisi yang cukup lengkap ya, sehingga harapannya bisa menambah nutrisi atau protein pada pakan fermentasi ini. Kita juga bisa ganti daun kelor, mungkin gunakan daun ubi, daun talas juga bisa ya, atau juga bisa daun pepaya ya, kita bisa campurkan. Karena di sini saya kebetulan adanya daun kelor lumayan banyak, jadi kita manfaatkan saja. Oke, seperti ini. Setelah itu kita aduk atau campurkan sampai merata ya. Oke, selanjutnya kita siapkan gula 1 gelas seperti ini. Masukkan ke dalam wadah, lalu kita masukkan 3 liter air ya. Ini 3 liter atau 3 gayung. Lalu kita aduk sampai gulanya larut. Tujuan dari gula yaitu untuk makanan atau sumber energi dari M4 yang akan kita gunakan ya. Oke, setelah itu kita masukkan 10 tutup botol EM4 ke dalam larutan gula yang telah kita siapkan tadi. Oke, M4 sendiri kegunaannya untuk menyeimbangkan mikroorganisme yang menguntungkan dalam perut ternak, dalam hal ini ternak babi ya. 2. Memperbaiki kesehatan ternak. 3. Meningkatkan mutu daging ternak. 4. Menurunkan kadar gas amonia pada kotoran ternak sehingga kotoran ternak tidak bau ya. Mengurangi stres pada ternak, mencegah bau tidak sedap pada kandang dan kotoran ternak, mengurangi jumlah lalat dan serangga pada ternak ya. Itu manfaat dari M4 sendiri ya. Selain itu, manfaat M4 sebagai pengurai atau fermentasi. Sini kita fermentasi batang pisangnya sehingga batang pisang lebih lunak dan mudah diurai oleh perut babi ya. Oke, di sini kita aduk satu arah ya, searah jam ya. Oke, setelah itu kita siapkan bahan yang lainnya. Oke, di sini kita campurkan sini sedikit ya, pakan sedikit atau pelet yang tersedia cuma 3 kilo. Oke, tujuan dari pelet ini kita juga bisa ganti dengan polar atau juga dedak padi. Oke, dari pelet ini sebagai sumber energi atau makanan dari M4 ya. Yang tadi gula adalah sumber energi tercepat sehingga M4-nya aktif ya. Dan di sini kita campur semua sampai rata ya. Sampai merata.
Oke, kurang lebih 5 menit ya kita telah diamkan larutan M4 tadi. Ini dia. Setelah itu kita percikan. Oke, kita percikan ke campuran batang pisang, daun kelor, dan juga pelet ya. Tersiram seperti ini sambil dicampur-campur ya sampai benar-benar rata atau basah ya, sampai larutannya habis ya, sampai benar-benar basah semua ya, atau semua bagian dari batang pisang, pelet, dan daun kelor terkena dari larutan atau air dari cairan dari larutan yang telah kita buat ya. Oke, seperti ini kita campur sambil merata ya. Oke, siram sampai selesai. Oke, setelah kita tercampur rata semua, kita masukkan ke ini ya, wadah ya, wadah seperti ini. Ini ember cat ya, atau cat kita gunakan, manfaatkan. Ini kurang lebih 20 kilo ya, 25 kilo ya. Oke, jadi kita masukkan sambil kita injak-injak sampai benar-benar padat ya. Kalau tidak padat nanti akan rusak ya, rusak dan tidak akan jadi. Jika tidak padat, nanti bagian, misalnya seandainya di bagian atasnya rusak atau hitam berbau, maka di bawahnya karena padat, maka di bawah tidak rusak secara cepat ya. Jika injakannya atau kita tidak memadatkannya, maka akan cepat sekali rusak. Jadi harus benar-benar diinjak sampai benar-benar padat atau kedap udara ya, hampa udara ya. Dari udara dari luar tidak masuk. Jadi oke, di sini benar-benar sudah padat ya. Kita injak-injak seperti ini. Kita injak dari pinggir ya, baru ke tengah sehingga lebih padat ya. Kalau dari tengah maka tidak begitu bagus. Jadi harus injak dari pinggir-pinggirnya sehingga lebih cepat dan lebih padat.
Oke, ini mulai sudah padat ya. Oke, ini kita dapat 2 ember ya, ember oker atau ember cat. Dari totalnya 50 kilo ya, sekitar 50 kilo atau 40 kilo. Nih, kita injak-injak dari pinggir ya. Oke, sampai benar-benar padat. Oke, ini dia sudah padat ya. Langkah selanjutnya kita tutup ya. Sini kita tutup menggunakan karung saja. Kita lipat seperti ini untuk ditutup di bagian atas ya. Oke, di bagian atas. Oke. Benar-benar rapat ya. Oke, di sini saya injak lagi agar benar-benar padat ini. Oke. Oke, di bagian luarnya kita tutup lagi dengan karung lagi ya. Setelah itu kita ikat sampai benar-benar tidak ada celah udara masuk ya. Biasanya 2 hari kita sudah bisa gunakan berikan pada babi ya. Oke. Kalau lebih dari 5 hari atau 7 hari biasanya sudah di atasnya sudah berjamur ya. Atau di bagian atasnya jika kita tidak ikat atau injak cara kuat atau padat ya, jadi biasanya bagian atasnya akan hitam dan berbau busuk. Oke, ini juga sama, kita lakukan hal yang sama ya. Oke, jika di bagian atas berbau busuk kita bisa buang ya, kita bisa buang
atau keluarkan, lalu kita berikan yang bagian tengahnya atau bagian bawahnya. Biasanya masih bagus ya kalau benar-benar kita injak secara baik dan padat. Kalau kita tidak injak, maka dari atas sampai di bawah rusak semua, tidak akan jadi ya. Oke, jadi di sini kita menghemat pakan dan juga membuat pakannya lebih bagus, lebih banyak. Tadi pelet yang kita gunakan kurang lebih 3 kilo ya. Nah, dengan kita menambahkan batang pisang, pada batang pisang atau fermentasi seperti ini, maka pakannya semakin banyak ya. Dari 2 kilo bisa jadi 50 kilo ya. Wah, sangat lumayan banyak ya. Oke, selanjutnya kita simpan di tempat yang teduh sampai kurang lebih 3 hari atau 2 hari kita bisa gunakan atau berikan pada ternak babi ya. Jadi kita simpan di sini ya. Oke, ini sudah 7 hari ya. Saya 7 hari. Oke, sudah melewati 2 hari ya. Apakah bagus atau tidak? Ini juga meragukan sekali ya. Oke. Hasilnya seperti ini ya. Ini tidak ada rekayasa di antara kita ya. Oke, kita buka seperti hasilnya. Wah, hasilnya gagal teman-teman. Nah, seperti penjelasan sebelumnya, jika bagian atasnya rusak tidak jadi, maka biasanya di bagian bawah bagus ya, karena perlakuan atau kita injak sampai benar-benar padat. Kemungkinan, wah ini pakai karung ya. Ini sudah 7 hari lebih ya, jadi warnanya seperti ini rusak ya, berjamur dan berbau sekali ini. Wah, tidak jadi ini. Tapi di bagian bawahnya atau bawah atau tengahnya bagus ya. Oke, kita buang yang bagian atas ya. Oke, seperti ini. Oke, di bagian atas rusak ya, tidak jadi. Ini kita biarkan nanti ayam yang makannya. Oke, ini agak rusak ini. Wah, ini 7 hari ternyata tidak bisa ya, harus 2 hari saja sudah cukup ya. 2-3 hari lebih bagus, jadi tidak rusak ini ya, karena kita injak benar-benar padat. Maka ini ya, di bagian tengahnya seperti ini masih bagus ini bagus hasilnya. Yang tadi berbau tidak berbau lagi, tapi malah harum tape ya. Oke, ini hasilnya. Oke, ini kita langsung berikan pada ternak ya. Oke, kita langsung berikan pada babinya. Oke, walaupun di bagian atasnya rusak ya, tapi di bagian tengah sangat bagus, masih harum seperti tape. Oke, saran dari saya sebaiknya 3 hari saja ya, 3 hari atau 2 hari diberikan pada ternak babi. Ini sudah 7 hari ya, jadi
bagian atasnya sudah agak rusak. Oke. Dan babinya masih suka makan ya, karena masih harum dan tidak rusak ya, masih layak dikonsumsi oleh babi. Jika rusak sampai di bawahnya masih hitam semua, maka itu tidak bisa lagi ya, karena di bagian atasnya masih, bagian tengah sampai bawahnya masih bagus dan harum seperti tape ya. Jika bau busuk seperti yang di bagian atasnya, maka kita tidak perlu lagi berikan pada babi ya. Oke, itu dia. Semoga bermanfaat dan sukses terus untuk semuanya. Jika ada pertanyaan, saran, dan kritik, boleh disampaikan di kolom komentar agar kita bisa berdiskusi bersama-sama. Di sini kita semua saling memberikan dukungan dan motivasi. Oke, sampai jumpa lagi.